Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sildani Bahri dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester Asset Liability and Management. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. COVID-19 ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terjangkit COVID-19, batuk atau sesak napas. Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat hingga menggemparkan dunia. Hal ini tentu berdampak kepada segala hal yang berkaitan dengan manusia. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, beberapa negara memilih kebijakannya sendiri-sendiri, mulai dari pembatasan aktivitas sehari-hari hingga lockdown. Adanya wabah COVID-19 ini, maka peran atau posisi sektor perbankan sangat penting, yaitu dengan cara membeli obligasi pemerintah atau aset keuangan jangka panjang lainnya. Pembelian obligasi tersebut akan meningkatkan likuiditas di pasar dan mendorong perbaikan pertumbuhan kredit dan investasi, serta menurunkan cost of money. Selanjutnya yaitu laporan keuangan sangat penting bagi para investor, karena ini memudahkan investor untuk menentukan bagaimana pengelolaan perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan, sehingga investor bisa memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang bisa diambil ketika melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Berinvestasi di pasar modal sangat populer di kalangan masyarakat. Keuntungan yang bisa didapat dirasakan dari investasi di produk-produk pasar modal ialah menjaga nilai dana agar tidak tergerus oleh inflasi. Indeks harga saham yang mengalami peningkatan biasa mengindikasikan adanya perbaikan kinerja perekonomian, sedangkan indeks harga saham mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi perekonomian bagi negara yang mengalami permasalahan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka diperlukan mengenai kajian yang berkaitan dengan perubahan harga saham tersebut seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar. Selanjutnya yaitu pembahasan kinerja Bank Rakyat Jumbo. Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia atau TBK. Bank Rakyat Indonesia memiliki total aset terbesar di Indonesia yang baru merilis kinerjanya pada Rabu 11 November 2020 sampai September tahun 2020 atau per kuartal 3 tahun 2020 dengan total aset mencapai 1.447,8 triliun rupiah, naik dengan 10,9% secara tahunan. Dilihat dari sisi kreditnya, yaitu dulu karena bank fungsinya menyalurkan kredit, salah satunya pada kuartal pertama tahun 2020. Kemudian di kuartal kedua itu memang ada sedikit penurunan dari angkanya dari 930,73 triliun menjadi 922,97 triliun rupiah. Tapi kabar baiknya angkanya sudah naik menjadi 12,38 triliun, itu sudah naik lagi menjadi 935,35 triliun rupiah. Itu per kuartal 3 tahun 2020. Nah, bahkan kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu, yaitu pada tahun 2019, angkanya jauh naik dari sebelum pandemi. Waktu itu naik 5%. Ini kalau secara ironi atau tahunan dapat disimpulkan bahwa kredit Bank Rakyat Indonesia mengalami kenaikan. Dilihat dari sisi dana pihak ketiganya, yaitu yang dikumpulkan oleh bank, angkanya terus mengalami pertumbuhan dari 1.028,99 triliun rupiah di kuartal pertama naik menjadi 1.027,5 triliun rupiah di kuartal kedua, dan akhirnya bisa ditembus sampai 1.131,93 triliun rupiah atau bertambah 5,94 triliun rupiah dari periode atau kuartal sebelumnya dan meleset sampai 18% dari periode yang sama pada tahun lalu.
Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa dana pihak ketiga Bank Rakyat Indonesia mengalami kenaikan yang besar dari tahun 2019 ke tahun 2020 dengan pertumbuhan positif. Inilah BRI akhirnya menumbuhkan laba bersih. Nah, bagian selanjutnya yaitu penutup. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang semakin beragam dan canggih. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang telah berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kebijakan yang dapat diambil yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan dilandasi oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, dan wajar, serta mampu menghadapi persaingan yang sewaktu-waktu bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Yang terakhir yaitu sarannya di sini yaitu agar kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, sehingga segala potensi inisiatif dan kreasi masyarakat dapat digerakkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan real bagi peningkatan kemakmuran rakyat itu sendiri. Maka pembinaan dan pengawasan perbankan serta landasan gerak perbankan yang selama ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan perlu dikembangkan dan disempurnakan. Dengan penyempurnaan itu, maka perbankan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin diharapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional. Sekian yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.